Shalom, apa kabar? Kita sehat, kuat, amin. Dan semangat, haleluya. Nah, saya baru pertama kali tadi naik kereta api Naik kereta api, bukan pertama kali naik kereta api, udah berkali-kali naik kereta api. Tapi tadi ke Tasikmalaya naik kereta api pakai panoramik. Ulu cuk saya teh, ya meni. Saya pikir tuh ke Tasik biasa aja jalan kulak kelok. Ternyata indahnya minta ampun kayak Switzerland. Cuman kurang salju aja gitu. Indah banget. Jadi dengan pelayanan yang premium ya. Wah, Indonesia saya katakan udah berubah. Saya kirim ke keluarga saya nih pakai kereta premium banget gini-gini kemana ke Tasikmalaya. Yang bener. Gak percaya begitu coba. Wih, Indonesia tuh udah maju, amin. Kita naik dari Jakarta ke Bandung aja cuma setengah jam, sekarang pakai wush. Ada yang udah pernah naik wush? Ya ampun, cuma 2 orang aja, kampungan deh. Ayo buruan naik wush. Utang memang 100 tahun tapi gak jadi masalah gitu. Kita harus pakai fasilitas itu luar biasa. Jadi saya melihat Indonesia udah maju, amin. Beda, Indonesia udah beda. Nah, saya baru 2 hari yang lalu pulang dari IKN. Apa itu IKN? Ibu Kota Nusantara. Kalau di Tasikmalaya punya Bapak Nusantara. Nah, saya udah doa ke-6 kalinya. Pertama kali doa sekitar 3-4 tahun yang lalu, hutan belukar. Gak ada apa-apanya. Kedua kali ada wacana mau dibuat ibu kota. Waktu itu masih apakah di Palangkaraya atau di Kalimantan Timur gitu ya. Jadi udah dipancangkan ada patok-patok. Saya doa di situ. Terus ketiga kali saya kumpulkan orang-orang dari berbagai provinsi. Yuk kita doa bersama di titik 0. Udah ada titik 0. Ada tenda di situ. Dan saya minta provinsi-provinsi bawa apa tuh tanah dan air dari provinsinya masing-masing. Termasuk ya memang para penggerak-penggerak doa. Berikutnya Pak Jokowi juga lakukan hal seperti itu juga. Memang kita kalau anak Tuhan duluan. Amin. Amin enggak? Memang Tuhan yang nuntun kita duluan. Yang ngebangun mah biarin orang lain, tapi kita udah duluan ke situ. Terus 2 bulan yang lalu saya pergi ke sana. Waduh, masih berdebu. Tapi udah ada istana. Udah ada istana dan burung garudanya belum jelas kayak gimana. Aduh, kata saya nih, gimana 17 Agustus bisa jadi enggak gitu kan. Waktu itu 58 hari. Ada countdown kan isi 58 hari. Lalu kita doa di bukit, kita mendoakan IKN supaya lancar dan sebagainya. Terus ada tukang-tukang tembok. Tukang-tukang tembok ketika saya mau ke toilet ada tukang-tukang tembok. Saya tanya dari mana? Yang satu dari Tasikmalaya. Lalu saya tanya, Kang, tiasa tuh ya 17 Agustus. Jawabannya apa? Sing percanten we. Nu yang mana yang pendeta sih? Sing percanten ke tanggal 17 pasti bisa diselenggarakan itu upacara. Jadi saya tanggal 17 saya ke situ. Enggak ke situ. Saya enggak ke situ. Tanggal 17 enggak diundang juga. Enggak terlalu penting saya diundang. Saya ngelihat di TV Paskibraka. Waduh. Saya mencucurkan air mata. Karena saya ngerti banget itu hutan belukar sebelumnya. Aduh gimana gitu kan. Enggak mungkin ada seperti itu. Dan 3 hari yang lalu saya menginjak di istana itu. Yang harusnya enggak boleh masuk. Kok kata saya yuk kita mau doa aja. Pokoknya kita mau doa. Kalau nggak boleh masuk ya udah kita balik lagi. Ternyata kita nyampe ke situ boleh masuk.
Padahal menteri aja nggak boleh masuk sekarang. Sebulan ini ditutup. Saya melihat Tuhan itu bisa membalikan semua keadaan. Dan tidak ada doa yang sia-sia. Amin. Nah, kita melihat bahwa hari ini ada satu titik di mana kenapa kita kumpul 4 generasi. Saya katakan 4 generasi. Karena udah ada cicit. Mami mertua saya umur 89 tahun. Setiap kali saya berangkat, dia selalu memberkati numpangi tangan saya. Makanya saya percaya banget, makanya saya senang banget. Wih, udah kejadian, saya diberkati sama Saya setiap kali ke satu kota tuh, saya cari father, gak tahu kenapa. Itu perilaku saya dari dulu. Gitu. Mau ke kota mana, mau ke Banyuwangi, kayak ke Makassar, kayak. Saya minta diberkati. Karena father ini penting buat kita. Nah, kita sedang masuk dalam titik yang krusial ke depan. Sangat krusial. Coba kita lihat dua slide ini. Nah, kita sedang ada dalam masa kini, ini the present time. Tapi the past. Dan kita tidak bisa melupakan in the past. Banyak anak-anak selalu komplain, si papa cuma ngomong masa lalu terus gini-gini. Tapi in the past itu foundation. Itu fondasi, gak bisa dilupain. Gak ada papa, gak ada kita nih. Bener gak? Gak ada kakek, engkong, gak ada papa. Jadi benih itu ada. Benih itu turun-temurun. Lalu the future. Sejak pasca pandemi COVID-19, kita hidup di dalam masa reluctant. Apa itu? Kekacauan yang luar biasa dalam kultur budaya. Karena ternyata anak-anak seperti ini juga gak bisa diem tuh. Tapi saya ngerti bahwa dia dengerin. Kalau zaman dulu kita cicing ya. Itu kan. Gak bisa cicing, tetiasa. Kenwe. Karena mereka generasi yang gerak terus. Nah. Tetapi mereka itu digital. Computer brain. Otaknya komputer. Jadi kita di dalam masa ketidakmampuan untuk menciptakan masa depan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa balikan keadaan apapun juga. Amin. Yang buruk bisa menjadi baik. Yang sakit bisa menjadi sembuh. Yang lemah bisa menjadi kuat. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang mati sekalipun bisa hidup kembali. Karena dia Tuhan. Nah, jadi kita ada di dalam masa di mana masa depan digiring ke sini. Karena kita masuk generasi digital. Apalagi sebentar lagi mungkin akan dirilis kartu, bukan peduli lindungi, kartu satu sehat namanya. Ini ngeri lagi nih. Kita akan masuk era ini lagi nih. Harus di booster lagi, divaksin lagi dengan harga 3 juta. Kemungkinannya sekarang lagi di slow down karena kedatangan paus. Tetapi juga ini masa pilkada. Nah, mereka apa sih maunya vaksin kita lagi? Apakah mpox, monkeypox? Bukan. Karena vaksinnya bukan untuk monkeypox sebenarnya. Tahu nggak? Vaksin itu menaruh virus untuk melawan kan? Untuk melawan si penyakit yang datang. Bukan obat vaksin itu. Nah, tujuannya data. Data. Mereka nggak peduli kita mati atau hidup, globalis tuh. Karena mereka butuh data. Dan World Economic Forum punya goal setting tahun 2030. Oh my God, 6 tahun lagi. 6 tahun ke depan. Ada namanya Central Bank
digital currency akan membuat satu sistem keuangan digital dalam 6 tahun ke depan. Jadi tahun 2030 semua harus data, semua jual beli akan dikontrol dan itu sesuai firman. Dan semua pakai algoritma pembatasan wilayah. Orang Tasik gak boleh beli beras di Cianjur, misalnya gitu. Akan ada total control. Besok saya khotbahkan ini, World Economic Forum 2030 mencanakan you will own nothing but you will be happy. Kamu gak punya apa-apa tapi kamu senang-senang saja. Sistem sosialis. Dan mereka akan melakukan depopulasi secara besar-besaran. Start dari 2025 yang akan datang. Kita harus sadar waktu kita gak banyak. Gak banyak. Nah, jadi kita harus ada kemampuan double. Dari masa lalu dan masa depan yang ditarik ke kita. Lalu kita lihat di sini. Dari ketidakmampuan untuk lari dari masa lalu. Lalu ketidakmampuan untuk menciptakan masa depan. Waduh, beban kita banyak banget. Saya ya, kenapa saya tadi sengaja tadi di urutan acara itu saya harusnya doa terakhir. Tapi saya udah doa duluan tadi. Karena I don't want to miss it. Kita jangan mikir diri sendiri. Udah usia lakcap lah, gocap lah, sicap lah. Bagaimana dengan generasi teens? Generasi anak-anak. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bisa hidup tanpa gadget? Tanpa AI? Artificial intelligence? We need to learn dari mereka. Makanya gerakan saya sekarang dikelilingi oleh anak-anak muda. Supaya mereka bisa memberikan masukan, asupan kepada saya. Do and don't-nya. Nah, jadi kalau kita lihat the future is near. Dikatakan, masa depan itu sudah dekat. Jadi kita ini punya hitungan mundur ke sana. Nah, inovasi yang mengganggu ini, waduh bahasa-bahasanya ya mau gak mau lah. Kita mesti ngerti bahasa-bahasa sekarang gitu kan. Kita seringkali mempertahankan inovasi. Tetapi budaya digital memaksa kita. You are already in the future. Kalian udah ada di masa depan. Buktinya Facebook misalkan. Tahu gak Facebook itu Mark Zuckerberg ngomong apa? Imagine itu bukan dari Tuhan. Imagine itu imajinasi, itu Illuminati. Imagine what you want to be. Maksudnya you masuk Facebook itu jadi dunia avatar, dunia hayangan, dunia bayangan, dunia imajinasi. What do you want to be? Kita bisa jadi muda lagi. Kita langsung umur 60 langsung jadi tinggal. Lihat aku umur 20 tahun tapi berbuntut. Ada buntutnya. Ada taringnya. Tapi cantik juga. Ganteng juga. Sekarang komputer ini bukan Google Search. Google Search ini akan bangkrut. Tapi digital ini memberikan namanya the answer, jawaban. Bukan searching lagi. Sekarang bahan khotbah 2 detik. Pokok anggur yang benar 2 detik langsung bahan khotbah ada semua.
Be careful, sebentar lagi nih khotbah-khotbah akan menyelewengkan sedikit demi sedikit kebenaran Mesias itu melalui AI. Sekarang bukan AI lagi, AGI. Waduh, ini lebih parah lagi. Starlink, apa itu Starlink? Nah ini saya mesti ngimbangin nih khotbah dari berapa generasi ini. Starlink itu kan sekarang kan Telkomsel itu pakai satelit jauh, berapa ratus kilometer ke atas. Sekarang Starlink itu kan dekat sekali. Dan uji cobanya Starlink itu dekat sekali. Nanti Starlink ternyata yang diuji coba pertama itu di mana? Indonesia. Dan yang paling dekat ke bumi Starlink itu Papua. Waduh, kok bisa nih percepatan begini? Jadi apa yang maksudnya ini in the past dibawa ke the future. Ini ngeri banget. Ngeri banget. Anda lihat terowongan terpanjang di dunia, terdalam di dunia di bawah bumi, itu namanya Gotthard Tunnel. Di Switzerland ke Italia, saya udah pergi naik kereta cepat itu ke sana. Anda lihat di Google, Anda lihat di YouTube, itu pakai witchcraft semua. Setan, masa itu ada 3 presiden, 3 kepala negara, pembukaannya pakai drama setan, kitab Wahyu itu. Baphomet itu kepala kambing yang 2 ininya tanduknya. Dan itu siapa yang nari itu? Orang-orang berbaju putih itu. Anak-anak Tuhan akan nyembah setan. Oh my God. Kok bisa jadi begini dunia? Anda perhatikan nggak keadaan zaman sekarang? Lagi olimpiade, orang sibuknya cuman Kristen terganggu karena ada penghinaan kepada Tuhan Yesus. Karena LGBT itu membuat drama di mana perjamuan kudus itu dilecehkan sedemikian rupa. Benar nggak? Ya, tahu kan? Bukan itu sebetulnya. Karena lagi pengumuman dideklar, olimpiade dibuka. Itu kenapa kok pakai patung lembu emas? Apa hubungannya? Apakah Anda pikir itu begitu bikin festival opening ceremony sedemikian hebat, luar biasa, and then watch out, what is going on? Kita kaget. Itu sebenarnya mereka membuat satu balasan karena 2 minggu sebelumnya di Menara Eiffel ada KKR anak muda dan ribuan dibaptis. Jadi behind the story ada revival. Siapa yang percaya apapun situasinya revival terbesar akan segera datang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 4. Saya nggak banyak waktunya. Mazmur 145 ayat yang keempat. Coba dibuka. Jadi kita namanya akselerasi. Kalau dunia tahu mengenai percepatan akselerasi. Dunia bisa bikin whoosh. Whoosh itu bisa 450 km sebetulnya. Cuman sekarang 350 aja. Untuk security reason. Acceleration teknologi. Berarti kita ini harus mempercepat langkah kita juga. Nah yuk kita baca. Mazmur 145 ayat 4. 1, 2, 3. Juara, berikan tepuk tangan buat anak-anak cucu kita dong, hebat. Yang tua lebih keras lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. From generation to generation. Tapi ketika saya baca bahasa aslinya, enggak dipisah-pisah generasi ke generasi. Jadi kayak ada sekat gitu. Lompatan. Enggak. Coba New King James. Bisa nggak New King James?
Buka. Ada nggak New King James? Bukan dari angkatan ke angkatan, bukan dari generasi ke generasi. One generation. One generation itu siapa? Kita di satu generasi dari berbagai usia akan menjadi satu angkatan yang akan memuliakan Tuhan. One generation shall praise the works to another and shall declare thy mighty acts. Maksudnya apa? Setiap orang, Anda tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, kakek, nenek, cucu, buyut, cicit, apapun. Kalian akan menyaksikan siapa Yesus yang sebenar-benarnya. Karena kehidupan Yesus ada di dalam diri Anda semua. Amin. Nah, saya mengalami hal-hal seperti ini luar biasa dalam hari-hari ini. Coba kita lihat slide, tolong slide ya. Jadi generasi tangguh itu apa sih? Saya dapatnya ini, saya tadi search. Ternyata generasi yang tangguh itu banyak dikupas oleh yang muslim. Jarang orang Kristen nyebut. Jadi saya konklusikan apa ini ya? Ini menarik sekali generasi yang tangguh gitu. Jadi ada TBK namanya, TBK. TBK. Apa? TBK. Jadi generasi tangguh ini saya simpulkan dari berbagai sumber dan ternyata itu sesuai firman Tuhan di dalam kitab Yosua. T itu tangguh. Apa? B itu berkarakter. Tangguh tapi banyak yang tidak berkarakter. Karakter kita harus karakter Kristus ada pada kita. Jadi B-nya apa? K-nya kolaboratif. Jadi TBK apa? Tangguh, berkarakter, dan kolaboratif. Nah, kenapa harus 3 unsur ini? Karena kita sedang mengalami namanya great shifting. Shifting, peralihan, shifting budaya. Mau gak mau sekarang budaya udah berubah. Coba kalau saya nih di rumah saya nih sekarang. Ada TV gede. Yang nonton cuman mami mertua saya aja sendiri. Saya di kamar saya. Istri saya ada di ruang halaman. Di kursi halaman rumah. Cucu-cucu saya di sini. Di kamar satu lagi. Semua ceritanya beda. Karena one day gak ada yang nonton TV bareng lagi. Semua mau-maunya apa yang dipikirannya dia buka. Yang dia pengen dia buka. Tolong slide. Nah, kita melihat ada shifting generation. Ini 40 tahun yang lalu. Masa lalu saya tarik ke hari ini. Tahun berapa? 1984. Ini di Korea. Korea 40 tahun yang lalu, 1 dari 50 negara termiskin. Termiskin di dunia. Tapi sekarang Korea menjadi 1 dari 5 negara termaju. Utangnya gak terlalu banyak. Gak banyak. Mulai dari doa, lihat. Mereka miskin dan duduk di tanah, lihat. Terjadi hujan, nobody move. Karena mereka percaya kalau tidak doa tidak akan ada revival. Tidak doa tidak akan ada kebangunan rohani. Nah, ini foto siapa nih? Yang ini nih di atas. Kedua dari kiri. Saya dan istri saya. Culun kan? Jangan aneh. Saya married umur 21. Istri saya juga umur 21, jadi masih kecil begini. Dan saya pergi ke Korea, jadi Anda bisa naksir saya umur berapa, udah lakcap lebih. Saya menyaksikan satu peristiwa, satu negara bisa berubah. Satu bangsa bisa berubah. Saya baru-baru ini pergi ke Korea, katanya ada Gangnam, K-pop dan sebagainya, drakor. Tetapi saya ketika doa
dengan 5.500 anak muda dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Itu juga gak bisa dibubarin sampai jam 8 pagi lagi. Mereka duduk berdoa dan ketika mereka lari, saya pikir lari, kenapa lari? Ada kebakaran atau apa? Mereka lari tuh mau ke toilet. Kata saya ke toilet aja mesti lari gitu. Enggak, karena mereka gak mau miss 1 detik pun. Karena ketika di dalam suasana doa, mereka gak mau miss kairos, kehadiran Tuhan itu. Nah, jadi kita lihat di sini International Prayer Assembly for World Evangelization. Doanya jelas supaya dunia dievangelisasi, diinjili. Bukan doa untuk hal-hal lain. Diberkati, buktinya diberkati mereka. Kalau dengan satu tujuan, tadi kan TBK, tujuan. Tujuannya doa untuk apa? Supaya orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Kita berdoa untuk pemilu, kita berdoa untuk pilkada. Pokoknya berdoa untuk apapun agar semua orang diselamatkan. Ini contoh Korea. Berapa tahun kemudian ke Indonesia? 2012. Dari 1984 ke 2012. Saya waktu itu mengundang Pastor Yonggi Cho. Saya pergi ke Korea. Di Korea waktu itu yang doa di Bukit Doa tuh ngantri. Mau ke gua doa tuh ngantri. Jangan mendadak. Jam berapa kamu mau masuknya. Terus waktu itu doa juga bisa di kuburan-kuburan. Lagi suasana salju itu berdoa. Kata saya ini berdoa ngapain? Tangan ke sini. Saya pikir mau ngebangkitin orang mati atau apa gitu kan. Saya nggak ngerti bahasa Korea. Ternyata mereka berdoa ke sana untuk Korea Utara supaya diselamatkan. Waduh, dingin-dingin begitu mau ya doa kayak begitu. Lalu saya waktu itu datang ke Bukit Doa untuk mengundang ini Pastor Yonggi Cho datang ke WPA 2012. Dia udah almarhum sekarang. Ketika saya ngomong, Pastor, would you please I just want to invite you to come to Indonesia. Please be a blessing. Kata saya, jadilah berkat. Dia ngomong apa? Dia ngomong apa ke kita? Api kebangunan rohani itu sudah berpindah dari Korea ke Indonesia. Siapa yang percaya? Anda ngumpul ini karena memang Anda nganggur? Enggak, saya katakan. Karena Anda tahu tujuan ada di tempat ini. Amin. Nah, aminnya. Udah lapar ya dek. Nah, ini lebih hebat dari Korea. Lahirlah gerakan My Home, adopt your street today. Adopt your campus. Adopsi kotamu. Adopsi, berdoa di kantor-kantor bukan hanya di gereja. Doa di rumahmu, doa di jalan-jalan. Doa harus jadi gaya hidup. Nah, akhirnya kita sampai 2023 di Perth, Australia. Itu tanggal 3 sampai 6 Oktober. Oh my God. Waktu itu Rick Riding dari Yerusalem datang. Dia bicara tanggal 5 Oktober. Don't pray as usual. Dia ngomong, jangan doa seperti biasa-biasa. Aduh, kataku, apa sih maksudnya? Doanya biasa lah. Jangan biasa-biasa doa tuh. Gitu, dia ngomong begitu. Padahal orangnya lembut, dia tuh orangnya gak pernah marah-marah. Gitu. Don't pray as usual, dia ngomong. Kenapa? Kita harus menekan supaya perang dunia ketiga jangan prematur terjadi. Tanggal 5 Oktober. Dan tanggal 7 Oktober saya masih di Perth. Hamas menyerang Israel. Dipikir itu urusan kecil sampai sekarang. Itu ujung-ujungnya akan jadi perang dunia ketiga. Soon. Nah, tapi selepas pandemi itu semua shifting. Gereja digiring semua. Ini lagi pandemi. 2022, saya ada di Colorado Springs. 800 pemimpin gereja ngomong,
Kita harus dengan satu tujuan. Melaksanakan amanat agung. Kita harus berkolaborasi. Supaya tahun 2033 Injil bisa diberitakan ke setiap orang. Siapa yang percaya kita akan melaksanakan amanat agung. Meskipun itu impossible. Tapi kalau setiap orang mau melaksanakan ini. Bisa tercapai. Kenapa 2033? Pertanyaannya. Roh Kudus dicurahkan tahun 33. Gereja lahir tahun 33. Tahun 2033. 2000 tahun gereja. Kata firman Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi kalau kita diurut. Adam, Hawa, sampai ke Abraham 2000 tahun. Abraham sampai ke zaman Yesus 2000 tahun. Dan zaman Yesus sampai sekarang 2000 tahun. Oh my God. Dan hari ke-7 itu Sabat. Hari perhentian. Wow. Rick Warren waktu itu mengundang saya dan para pemimpin. Dia waktu itu kena virus, mau mati. Di ICU. Kita udah ngumpul para pemimpin, kita berdoa minta miracle dari Tuhan. Akhirnya dia masih sakit nih. Dia keluar dari rumah sakit di papah, dia nangis. Dia katakan fokus saya, hidup saya ke depan hanya satu, kolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Nothing else. Dia katakan saya gak kurang duit. Saya pendeta dari gereja mega church, dia ngomong. Saya kebanyakan duit. Bahkan perpuluhan saya 91%. Perpuluhannya 91%. Tapi satu yang kurang, saya kurang berkolaborasi. Saya mau supaya 2033 setiap orang mendengar Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ke IKN? Pindah. Lihat, kalau kita lihat ini peta, saya akan tutup di sini ya, saya akan tutup di sini. Jakarta, ini ada garis, itu Yerusalem, ada 12 pintu dibagi. Ini kan gerakan 2 dunia tuh kayak begini nih. Timur itu Golden Gate. Sebelahnya Bethany Gate. Cina ada di Lion Gate. Tapi mendadak kenapa tahun ini pindah dari Jawa ke Kalimantan? Karena Jakarta itu di Bethany Gate, pindah ke Golden Gate. Karena pintu yang masih tertutup Golden Gate, dan itu the gate of mercy and the gate of repentance. Kuncinya ada di Indonesia. Kunci tuaian besar bagi dunia di mana Mesias akan datang kembali melalui pintu gerbang emas. Dan kita ingat berapa hari sebelum Yesus disalib, waktu itu menunggangi kuda liar, kuda yang belum ditunggangi oleh seseorang, kuda yang masih perawan, itu namanya kuda liar. Dan Indonesia, Nusantara, Nusa antara pulau-pulau yang dari timur, yang lautnya bergemuruh, dan pulau yang kota-kotanya yang dihuni oleh Kedar akan datang berhimpun kepadamu. Anda tahu nggak? Indonesia kunci bagi penginjilan bagi dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, udah saya lewat aja ya, saya lewat. Ini saatnya. Inggris udah lelah, Amerika udah lelah, gereja Amerika udah lelah, udah menurun. Nah, terus, nah Korea juga demikian. Dan sekarang Korea sedang menurun. Dan habis terbakar. Ini slide dari orang Korea. Di orang Korea itu ya, gereja mau di desa aja mensupport pengimisionaris ke dunia.
Di kampung, gereja di kampung. Nah, terus Korea udah kelelahan. Dan dia saatnya memberikan tongkat ke Indonesia. Dan Indonesia giliranmu untuk berlari. It's time for you to run. Berlari. Nah, saya mau tutup ini. Saya dari Armageddon bulan kemarin. Saya nggak ngerti cuman nyumbang kanopi begini. Ini titik nol. Tahu nggak Armageddon? Di mana sepertiga penduduk bumi akan musnah di sini. Ini campnya F-16 dan F-35. Pesawat-pesawat canggih. Di mana nuklir-nuklir di sekelilingnya. Dan ketika saya memberikan kanopi di sini. Waktu itu saya keadaan nggak ada lah. Keuangan juga lagi nggak banyak gitu kan. Tapi saya dengan iman, Tuhan aku ingin memberikan sesuatu. Ini tempat pengintaian untuk mereka. Tempat pesawat-pesawat tempur take off. Tapi buat saya, ini untuk tempat saya berdoa. Akhirnya apa saya dapat apresiasi? Saya katakan, saya nggak cukup apresiasi. I need to be family. Dan saya katakan, bolehkah ada kesempatan nggak? Saya bisa celebration together with you all. Oh, why not? Dia ngomong. Kapan? Aduh, saya mikir. Gimana kalau 25 Desember? Christmas celebration. Yes, of course. Loh. Terus saya nanya gini. Is there any Christian? Ada orang Kristen di sini? No one. All Jewish. Lalu saya katakan, may I come and celebrate with you Christmas celebration? We gonna sing the Christmas songs. Kita akan nyanyi lagu-lagu Natal dan I'm going to preach. Please, pastor. Terus saya nanya, boleh nggak saya mengundang orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, mesianik disebut? No. We just invite Indonesia only. Berarti apa? Kunci penginjilan ada di Indonesia. Kalau orang Yahudi udah ngundang, Yesus aja ditolak. Siapa saya? Saya mau mengundang orang Yahudi yang Kristen. No. Kenapa kita? Bukan saya sebutnya. Indonesia sedang dipakai oleh Tuhan. Amin. Doakan supaya kita semua punya roh penginjilan. Anak-anak kita akan jadi penginjil-penginjil. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.